Bertepatan pada tanggal 19 Desember tahun 2020 Desa Rengas Kapuas peringatan hari jadi yang ketiga, yang ditandai dengan pembagian 5 paket nasi tumpeng dan 7 paket bingkisan yang dibagi-bagikan oleh PJ Kepala Desa Rengas Kapuas Zainuddin beserta staf dan jajaran pemerintahan Desa Rengas Kapuas yang didampingi Babinsa Desa Rengas Kapuas dengan cara door-to-door pada hari Sabtu lalu tanggal 19 Desember tahun 2020. Pembagian nasi tumpeng dan cindramata ini diserahkan langsung, oleh rombongan pemerintahan Desa Rengas Kapuas kepada sejumlah pondok panti asuhan dan tokoh masyarakat yang telah berjasa terhadap pemekaran Desa Rengas Kapuas. Acara tersebut pada hari Minggu dilanjutkan senam massal, yang diikuti warga Desa Rengas Kapuas serta kerja bakti di lingkungan kantor desa. PJ Kepala Desa Rengas Kapuas Zainuddin, menyampaikan dirgahayu ketiga Desa Rengas Kapuas, semoga di usia ini, desa semakin maju, pembangunan di segala bidang terus ditingkatkan serta masyarakatnya juga semakin sejahtera sesuai dengan tema, Hari Ulang Tahun ketiga Desa Rengas Kapuas, kita ciptakan inovasi baru, tingkatkan kerjasama dan gotong royong menuju Desa Rengas Kapuas yang makmur dan sejahtera, dari Desa Rengas Kapuas untuk Kubu Raya dari Kubu Raya untuk Indonesia. Untuk dalam arti tadi kita kasihkan cenderamata itu ada 12 paket cenderamata. Untuk istilahnya tumpeng itu ada 5 tumpeng. Tapi juga kita akan juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini Bapak Gubernur. Dengan spontanitas kita akan memberikan, insya Allah hari Senin akan kita berikan dalam arti paket, dalam arti tadi tumpeng juga. Kalau Pak Bupati, mohon maaf bukan Pak Gubernur, Bapak Bupati, apabila Bapak Bupati ada pada hari Senin, kita akan kasih ke Bapak Bupati. Apabila tidak Bupati, saya akan serahkan kepada Pak Sekda mewakili Bupati Kubu Raya. Sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ada undang-undang desa, desa itu dalam arti mempunyai dalam arti tadi wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan efektif, efisien sesuai dengan peraturan. Nah, sehingga desa diberikan dana, yaitu dana desa dengan ADD. Tapi yang desa yang sudah definitif. Kalau kita ini masih desa persiapan, sehingga nomor kode desa baru diusulkan ke pusat. Sehingga tahun 2021 kalau tidak ada perubahan lagi, barulah kita dapat. Nah, sehingga kita bisa dibiayai apabila tahun 2021 dalam arti definitif kode desa keluar, berarti Desa Rengas Kapuas mendapatkan dana ADD yaitu tahun 2022. Dan ADD-nya tahun 2021. Jadi dengan adanya dana itu ke depan, desa mempunyai inovasi. Desa mempunyai dalam hak otoriter untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Yaitu misalnya ada dasar hukum. Bisa untuk pemberdayaan, bisa untuk membantu suatu lembaga, bisa infrastruktur, bisa juga pengembangan SDM, dan bisa juga untuk hal-hal lain. Jadi desa juga diberikan kesempatan untuk membuat BUMDes, badan usaha milik desa. Badan usaha desa di sinilah dalam arti desa yang punya kreatif bisa mencetak dalam arti uang. Bukan di pemerintah desa, pelayanan publik sifatnya gratis. Tapi di BUMDes itulah dalam arti tempat mencari uang. Sehingga kita ciptakan di sini banyak potensi alamnya, baik itu SDA-nya, potensi lainnya wisatanya, yang perlu diangkat untuk mendapatkan sumber pendapatan asli desa. Nah, apabila itu tergali dengan baik, desa tepuk dada tak ada selengkau. Contoh macam desa Pongkok, pada tahun 2007 itu desa miskin. Begitu ada pengucuran dana, sekarang APBD beliau 3,8 miliar satu tahun. Luar biasa kan? Kenapa kita tidak bisa menciptakan seperti ini? Inilah diperlukan leadership kepemimpinan untuk membawa desa terdepan dan berkualitas. Sesuai dengan moto saya, ayo kita berlari lebih kencang, berproses lebih cepat menuju desa terdepan dan berkualitas. Dari Rengas Kapuas untuk Kubu Raya untuk Indonesia. Itu hajat dan niat saya. Nah, terkait kegiatan hari ini? Terkait dengan kegiatan hari ini, barangkali kegiatan hari ini saya bukan menyombongkan diri, tapi ini bisa saya lakukan berkat hidayah daripada Allah Subhanahu dan berkat dukungan dari rekan-rekan yang ada di pemerintah desa, baik itu lembaga, baik itu perangkat saya. Sehingga kami bikin inovasi. Dengan adanya Covid, tidak diperbolehkan mengumpulkan massa melakukan kegiatan. Tapi kita lakukan kegiatan tidak bergerak tapi bergerak. Tidak nyata tapi nyata. Bagaimana caranya? Inilah yang kita lakukan, door to door. Dopres yang kita berikan apresiasi kepada orang yang berjasa di Desa Rengas Kapuas. Tanpa beliau, saya tidak ada memimpin Desa Rengas Kapuas.
Tanpa beliau tidak ada partai, tidak ada perangkat. Nah, maka dengan itulah desa, pemimpin desa Rangga Kapuas belum ada berbuat untuk orang yang berjasa ini. Inilah inovasi saya yang saya kembangkan melalui kawan-kawan yang ada di desa Rangga Kapuas. Selain itu, kata Zainuddin, melalui hari ulang tahun ketiga Desa Rengas Kapuas, mari kita jadikan sebagai momentum introspeksi diri, mari kompak dan bersatu dalam membangun Desa Rengas Kapuas ini, agar desa semakin maju dan meningkat. Pembangunan yang sudah ada ke depannya terus ditingkatkan. Bagaimana pembangunan bisa meningkat jika masyarakatnya tidak kompak dan tidak bersatu, untuk menghindari kerumunan masa kegiatan kalau ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan masih masa pandemi COVID-19. Kapuas makin jaya di angkasa, makin maju, makin bangkit, anak-anaknya makin sukses, Rengas Kapuas makin maju ke depan. Santri dari Pantai An-Nasrul 32 orang. Kalau Pantai An-Nasrul dari 2018-19 sampai sekarang. Di semua daerah lah, dari Natuna, Padang, dari Sekadau, dari Bengkayang, Sambas, Punggor, banyak yang lain-lain. Kemudian kata Ismail dan para tokoh masyarakat lainnya mengenai pemekaran Desa Rengas Kapuas, dirinya serta 4 tokoh masyarakat lainnya melakukan pembentukan tim pemekaran Desa Rengas Kapuas. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Rengas Kapuas. Lebih baik lagi dari sekarang. Jadi saya pun walaupun saya ada purnawirawan juga, tapi masih perhatian saya dengan saya. Insya Allah saya bantu. Amin, amin. Menurut kemampuan saya. Ya, makasih. Mungkin ada pesan-pesan Pak Haji untuk masyarakat. Minta kepada masyarakat supaya antisipasilah kerjasama dengan ke desa. Tanpa desa juga, ada juga masyarakat kan. Jadi itulah permintaan saya. Saya menunggu juga informasi nomor induk desa. Jadi mohon Pak Ide sudah sampai ke Mendagri. Sudah sampai ya. Terima kasih. Dan dalam rangka ini kemajuan kami mengharapkan karena tetesan keringat kami 3-4 orang yang memprakarsai pembentukan desa ini, ya jangan sampai ada pihak-pihak yang mau memutuskan. Dan sebenarnya tidak ada. Dengan adanya perubahan aturan kemarin, sebenarnya kita sudah bisa ikut serta dalam Pilkades yang periode yang kedua tanggal 19 kemarin. Jadi kami juga bukan merasa kecewa dan merasa mungkin itu suatu cobaan dan akan membawa kemajuan lebih baik. Harapan saya juga dengan secara pribadi Pak PJ dan baru ini kita hampir 2 tahun dah ketemu. Jadi pokoknya lanjutkan saja bagaimana caranya supaya nanti saya harapkan desa ini harus jadi dan bisa terus maju dengan jaya ke depan, apalagi Desa Rengas Kapuas ini pintu gerbang antara kota dan kabupaten yang langsung. Itu desa baru, beda dengan desa-desa lain adalah desa lama. Dan lagi saya harapkan nanti ke depan itu siapapun yang kepala desa yang definitif nanti itu ya bisa, jangan hanya ingin mau jadi kepala desa, mendengar dana yang besar, luar biasa yang jadi objek penghasilan, tetapi bukan untuk memajukan desa. Jadi untuk itu mungkin periode pertama kemajuan itu yang diharapkan itu ya sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat, antara kantor desa, puskesmas, kapolpos, babinsa harus ada, harus disediakan memang dari saat sekarang. Jadi itulah harapan saya untuk desa ke depan itu. Pertama Pak PJ yang sampai sekarang kan masih eksis walaupun ada hambatan dari teman-teman saya yang ya memang mungkin ada juga sedikit ya lagi tidak perlu dianukan. Jadi oleh karena itu harap Pak PJ juga wujudkan, usahakan pertama tanah kantor desa itu kantornya di sini, walaupun ada kemarin untuk bahan
ajuan saja itu. Jadi saya juga berterima kasih yang ada inisiatif dan ada dari masyarakat yang memberikan untuk melengkapi persyaratan dan supaya desa kita menjadi desa definitif. Dan saya mengharapkan tanah itu bagaimana cara pun nanti kita usahakan harus ada desa di tanah yang kami ajukan itu untuk, karena tempat ini memang sangat baik dan strategis dan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 itu, bahwa tanah itu harus memudahkan mempercepat pelayanan publik. Jadi tanah itu makanya jauh sebelum saya usulkan menagih janji kepala desa si Pak Bakri dulu, janji pemekaran desa ini 2 tahun sebelum itu saya sudah mencari tanah dulu, baru mengajukan tagihan janji itu. Mungkin itu harapan saya ke depan, Pak. Terima kasih atas perhatian pertama Pak PJ dengan teman-teman dalam rangka ulang tahun desa yang ketiga. Dan mudah-mudahan ini desa tetap jaya, maju, dan lebih baik daripada desa-desa yang sudah ada. Apalagi desa baru ini adalah ini program baru, nanti bukan. Jadi apalagi aset ini kita dilanjutkan aset yang ada, dan akan datangnya kita akan fasilitas pelayanan publik ini yang sangat-sangat fatal untuk kerja siapapun menjadi kepala desa yang akan datang. Bentukan panitia tim itu kami berbicara berempat, saya dengan Pak Ketua RW sama tokoh masyarakat si Iskandar, dengan Pak Basuni, 5 dengan Pak Sutakim. Jadi itulah itu kawan-kawan tim pemprakarsa dan penggagas dan meneruskan sampai bisa ini. Ya, itu saja Pak. Oke. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.